Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah satu ulama besar dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai pendiri mazhab Hanbali, salah satu dari 4 mazhab utama dalam Islam Sunni. Ia terkenal karena keteguhan imannya dalam menghadapi cobaan berat, terutama dalam peristiwa mihnah atau ujian besar yang mengujinya secara fisik dan mental. Kehidupan, pemikiran, dan perjuangannya telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan hukum Islam dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahmad bin Hanbal lahir pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi di Baghdad, ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah yang saat itu menjadi pusat ilmu dan peradaban Islam. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ayahnya, Muhammad bin Hanbal, meninggal ketika Ahmad masih kecil, sehingga ia dibesarkan oleh ibunya yang sangat mendukung pendidikannya. Sejak kecil, Ahmad menunjukkan kecerdasan dan ketekunan dalam menuntut ilmu. Ia sering menghadiri majelis ilmu dan belajar dari para ulama besar di masanya. Semangatnya dalam menuntut ilmu membawanya melakukan perjalanan jauh ke berbagai negeri untuk mencari hadis dan mendalami ilmu fikih serta akidah. Imam Ahmad belajar dari banyak ulama besar pada zamannya, di antaranya 1. Husyaim bin Bashir, seorang ahli hadis yang banyak mengajarkan riwayat dari para tabi'in. 2. Sufyan bin Uyainah, seorang ahli hadis dari Makkah yang memiliki hafalan hadis luar biasa. 3. Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama hadis yang sangat ketat dalam ilmu jarh wa ta'dil atau kritik dan verifikasi perawi hadis. 4. Yahya bin Sa'idi Al-Qattan, salah satu ulama besar dalam ilmu hadis yang sangat disegani. 5. Al-Walid bin Muslim, seorang ulama dari Syam yang mengajarkan berbagai ilmu syariat. 6. Imam Syafi'i, guru yang sangat mempengaruhi pemikiran fikih Imam Ahmad. Dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad belajar metode istinbat hukum yang lebih luas dan mendalam. Dalam mencari ilmu, Imam Ahmad melakukan perjalanan ke berbagai negeri, termasuk Makkah, Madinah, Yaman, Kufah, dan Basrah. Perjalanan ini dilakukan untuk menemui ulama hadis dan mendengar riwayat langsung dari mereka. Ia mencatat hadis dengan sangat teliti dan berhati-hati dalam menerima riwayat. Karya terbesar Imam Ahmad adalah Musnad Ahmad, sebuah kitab hadis yang berisi lebih dari 30.000 hadis yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Kitab ini disusun berdasarkan sanad perawi pertama, bukan berdasarkan tematik seperti kitab-kitab hadis lainnya. Musnad Ahmad menjadi salah satu referensi penting dalam ilmu hadis dan digunakan oleh ulama-ulama setelahnya. Mazhab Hanbali adalah salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni yang dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Metode yang digunakan dalam pengambilan hukum adalah 1. Al-Quran sumber utama dalam hukum Islam. 2. Hadis Nabi. Imam Ahmad sangat mengutamakan hadis, bahkan lebih dari qiyas. 3. Fatwa sahabat. Jika tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, Imam Ahmad merujuk pada pendapat sahabat Rasulullah. 4. Ijma, atau konsensus ulama. Hanya ijma, dari sahabat yang ia terima, bukan ijma, dari ulama setelahnya. 5. Qiyas atau analogi digunakan sebagai pilihan terakhir jika tidak ditemukan dalil dalam sumber-sumber sebelumnya. Mazhab Hanbali terkenal dengan keteguhannya dalam berpegang pada dalil dan lebih berhati-hati dalam penggunaan akal dibandingkan dengan mazhab lainnya. Salah satu ujian terbesar dalam hidup Imam Ahmad adalah peristiwa mihnah atau ujian akidah yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Pada saat itu, Khalifah Al-Ma'mun mendukung paham Mu'tazilah yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk atau bukan kalam Allah yang azali. Ia memaksakan doktrin ini kepada para ulama dan siapapun yang menolak akan dihukum berat. Imam Ahmad dengan tegas menolak paham ini, meskipun ia tahu bahwa konsekuensinya adalah siksaan dan penjara. Ketika Khalifah Al-Ma'mun wafat, penguasa selanjutnya, Al-Mu'tasim, melanjutkan tekanan terhadap para ulama, termasuk Imam Ahmad. Ia dipenjara, dipukul, dan disiksa secara fisik, tetapi tetap teguh dalam pendiriannya. Akhirnya, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil, kebijakan mengenai mihnah dihentikan, dan Imam Ahmad dibebaskan serta dihormati kembali oleh umat Islam. Imam Ahmad memiliki banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar, di antaranya 1. Imam Al-Bukhari, penyusun kitab hadis Sahih Al-Bukhari. 2. Imam Muslim, penyusun kitab Sahih Muslim. 3. Abu Dawud, penyusun kitab Sunan Abu Dawud. 4. Ali bin Al-Madini, seorang ahli hadis terkemuka.
5. Ishaq bin Rahawayh, seorang ahli hadis dan fikih besar. Imam Ahmad dikenal sebagai pribadi yang sangat rendah hati, sederhana, dan zuhud. Ia menolak hadiah dari penguasa dan lebih memilih hidup dengan penghasilan dari pekerjaannya sendiri. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat sabar dan penyabar dalam menghadapi cobaan. Imam Ahmad wafat pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi di Baghdad. Jenazahnya diiringi oleh ratusan ribu orang, menunjukkan betapa besar pengaruh dan kecintaan umat Islam kepadanya. Kepergiannya meninggalkan warisan ilmu yang terus hidup hingga saat ini. Kontribusi Imam Ahmad bagi umat Islam. 1. Menjaga kemurnian akidah Islam. Imam Ahmad berperan besar dalam mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari pengaruh Mu'tazilah. 2. Menulis dan mengumpulkan hadis. Melalui Musnad Ahmad, ia telah mewariskan salah satu kitab hadis terbesar dalam sejarah Islam. 3. Mendirikan mazhab Hanbali. Mazhab ini masih menjadi rujukan bagi banyak umat Islam, terutama di wilayah Arab Saudi dan sekitarnya. 4. Menjadi teladan keteguhan iman. Perjuangannya dalam menghadapi mihnah menjadi inspirasi bagi banyak generasi ulama setelahnya. Imam Ahmad bin Hanbal adalah sosok ulama yang tidak hanya ahli dalam ilmu fikih dan hadis, tetapi juga menjadi simbol keteguhan dalam mempertahankan akidah yang benar. Warisannya dalam bidang ilmu dan perjuangannya dalam menghadapi ujian berat menjadikannya salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam.